Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullah wa nazkuruhu ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita petik daripada peristiwa daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sekedar seremonial belaka atau hanya ritual tahunan? Sudah adakah perubahan? Paling tidak untuk diri kita sendiri sajalah. 20 kali kita memperingati, 40 kali, 60 kali, 80 kali, sesuai dengan umur kita masing-masing dan seterusnya. Kalau tidak ada perubahan untuk diri kita, lalu apa yang bisa kita berikan yang terbaik setiap datang peringatan Maulid Nabi? Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, paling tidak ada satu perubahan. Paling tidak kita datang ke masjid tidak terlambat. Ini perubahan yang paling mendasar. Kalau datang ke masjid aja kita terlambat setiap hari, lalu apa yang bisa kita muliakan, yang kita banggakan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini titik yang paling dasar. Kaum muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berakhlak yang baik. Peringatan Maulid Nabi mencontohkan bagaimana akhlak beliau yang luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang luar biasa kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa. Sang pencipta alam semesta ini luar biasa memberi penghormatan kepada sang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cukup di situ saja? Tidak. Paling tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Bagaimana berakhlak yang baik? Sesungguhnya kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk apa? Pertama, untuk memperbaiki akhlak. Kita lihat sekarang, berakhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah, kepada para nabi, kepada guru, kepada masyarakat, kepada andai tolan. Berakhlak yang baik. Ini yang mulai luntur dan mulai ditinggalkan. Kita lihat sekarang betapa banyak anak-anak sekarang banyak nggak berakhlak. Kita harus menyalahkan siapa? Harusnya kita menyalahkan mereka? Tidak. Kita menyalahkan diri sendiri karena kita gagal sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Betapa banyak orang tua disegani di kantor, dihormati di rumah, dihormati di militer, bahkan kadang-kadang mengurus keluarga saja tidak becus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau saja mereka mencontoh bagaimana akhlak daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada andai tolan. Yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya kening ini yang menjadi hitam, tapi kita mampu berakhlak yang baik kepada tetangga kita. Betapa banyak sekarang kita lihat orang tidak bercakapan, tidak berteguran. Apa ini yang kita inginkan? Tentu tidak. Kenapa kita harus menyombongkan diri? Kenapa kita tidak berpikir bagaimana mengikis kesombongan itu? Padahal dengan menyombongkan diri kita, setelah kita menjemburkan kita ke akhlak yang paling hina. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk utama memperbaiki akhlak zaman jahiliyah yang luar biasa.
Sebagaimana kita lihat zaman jahiliyah itu luar biasa akhlaknya. Kalau kita tidak bisa merubah, apa kita tidak lagi kembali ke zaman jahiliyah? Ini yang harus kita garis bawahi. Maka marilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berakhlak yang baik kepada siapa saja pun tanpa memandang bulu, kepada non muslim, sehingga kita tidak mengejek di antara mereka, karena kita yakin persatuan memang harus ada di Indonesia ini. Kalau tidak, maka kita tidak bisa merangkai bagaimana kebersamaan di antara kita. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang benar. Ini harus kita garis bawahi. Betapa banyak seorang sekarang tidak berakidah yang baik, maka gugur daripada pahala untuk beriman kepada Allah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Tidak ada perintah yang lain dulu. Bagaimana berakhlak yang baik sudah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang luar biasa. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu sudah sangat sempurna. Jadi kalau ada orang yang ingin merubah Islam, kita harus tanda tanya, ada apa dengan mereka? Kalau di antara mereka sudah tidak percaya kepada Al-Quranul Karim, bagaimana bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana bisa sholat yang baik? Ini harus kita garis bawahi. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak beriman kepada Al-Quranul Karim, maka gugurlah keimanan kita. Berarti kita nggak percaya dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat sekarang ada beberapa tokoh yang coba mempersempit ruang daripada ukhuwah Islamiyah. Kita lihat sekarang banyak sekarang aliran sesat liberal sekuler mulai aktif di negeri ini. Padahal kalau kita lihat daripada fatwa MUI 2005, keluar fatwa MUI melarang aliran sekuler dan liberal. Itu jelas ketika zaman Pak SBY. Kita lihat bagaimana jejak daripada perjuangan mereka sehingga mereka tetap eksis, mengambil kesempatan kalau kita lengah. Ketika tahun 86, ketika Menteri Munawir Sajali mereka mengikrarkan Islam multikultural atau Islam inklusif. Maksud mereka apa? Mereka ingin membuat fikih yang baru karena menurut mereka tidak sesuai dengan daripada keberadaan negara sekarang ini. Maka mereka mengatakan harus ada reaktualisasi ajaran Islam. Menurut mereka ajaran Islam tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mesti dirubah. Akan tetapi ketika itu tahun 86 hilang begitu saja. Tidak ada daungnya. Karena ketika itu Munawir Sajali dikelilingi oleh orang-orang liberal, maka tidak terlalu populer ajaran ini. Baru ketika tahun daripada 2000, ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid, mereka kembali lagi dengan memberi nama Islam moderat. Maksudnya apa? Islam lebih berkembang, lebih moderat. Padahal tujuan mereka adalah, pertama adalah bagaimana merubah daripada isi Al-Quran sesuai dengan hati nurani mereka. Sebetulnya tujuan mereka dari dulu ini saja. Tanpa kita sadarin, waktu terus berjalan dan mereka pun tidak begitu populer. Maka hilanglah dengan keluarnya fatwa MUI 2005 tentang larangan ajaran sekuler dan liberal di negeri ini. Lalu kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2017 mereka muncul lagi dengan nama baru, lagu lama. Mereka memberi nama Islam Nusantara. Nama ini agak lebih modern, kesannya merasa kebangsaan. Yang jadi permasalahan dapat pula tanggapan yang banyak daripada masyarakat. Kalau saja kita tidak menanggapi, maka isu yang berkembang ini tidak akan pernah bisa bangkit. Tujuan mereka yaitu bagaimana bisa menyatukan antara budaya bangsa ini dengan agama Islam. Padahal kita lihat Allah langsung berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan, sempurna. Jadi tidak ada antara campur baur antara daerah, antara suku, antara budaya dengan Islam. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menolak jika dikatakan kafir. Yang dikatakan kafir adalah tidak beriman kepada Allah, menolak perintah Allah, tidak percaya pada Al-Quran. Ini katakan kafir, menolak.
supaya tidak disebut kafir. Bahkan mereka berdalih, yang kami tolak adalah bukan Islam tapi budaya Arab. Mari kita pelajari. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis 800.000 tahun beribadah kepada Allah, hidup dalam keimanan. Tidak ada pun satu aliran daripada Allah yang ditentang iblis, tidak ada. Semuanya diimankan oleh iblis. Kecuali satu, ketika dia disuruh sujud dalam hati hormat kepada Adam, dia tidak mau. Itu saja kesalahan iblis, maka gugur keimanannya 800 tahun. Bahkan diusir dari surga. Bandingkan dengan manusia. Berapa kali menolak perintah Allah. Jilbab mereka tolak karena budaya Arab. Bahkan Al-Ma'idah mereka tolak 51 karena tidak sesuai dengan yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnya lagi Al-Baqarah 214 mereka coba ingin robah karena tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa ini menurut mereka. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat judul kayak gini, yang menolak Al-Qur'an, yang menolak jilbab, dikatakan cendekiawan muslim lagi. Maka sekarang kita bingung umat ini membedakan mana yang disebut para kiai, mana pendusta agama, mana ustadz, mana tokoh masyarakat, mana cendekiawan muslim. Karena tidak bisa kita pegang walaupun bergelar daripada profesor. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, ketika orang Yahudi, ketika orang daripada orang-orang Arab Badui jahiliyah tidak ada pilihan lain, ketika harus beriman kepada Allah, apa kata mereka? Wahai Muhammad, kami mau beriman kepada Tuhanmu, asalkan ajaran Islam itu sesuai dengan ajaran Arab jahiliyah kuno kami. Kalau tidak, maka kami tidak bisa beriman kepada Tuhan. Lalu datang lagi seorang, wahai Muhammad, bagaimana Islam kan agama pendatang baru di Jazirah Arab ini. Bagaimana satu hari kau sembah Tuhan kami, satu hari kami sembah Tuhanmu, biar ada rasa toleransi beragama yang baik. Hal yang begini sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ironisnya coba diulangi lagi di zaman sekarang. Pluralisme, kebersamaan, doa bersama. Ini tidak ada dalam Islam. Merayakan perayaan agama dengan agama yang bersangkutan dalam satu rumah ibadah, tidak ada. Makanya ironisnya lagi ada orang azan di gereja. Ini kan menjadi luar biasa penistaan betul. Ini yang kita tidak inginkan. Islam sangat menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Tapi bukan berarti kita harus campur baur. Lakum dinukum waliyadi. Kita lihat sekarang betapa banyak orang fanatik kepada golongannya. Ketika ormasnya dihina, dia marahnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang luar biasa membela lagi untuk ormasnya sendiri. Yang ironisnya kaum muslimin, ketika agamanya dihina, dia biasa-biasa saja, bahkan tidak marah. Bahkan yang ironisnya lagi membela lagi yang menghina agama Islam itu. Ini kan lucu, lebih cinta daripada ormas daripada agama. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tu'minuna bil ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah mereka hanya mengimani satu perintah saja dan menolak yang lainnya? Tidak, kata Allah. Di dunia ini cuma ada pilihan. Kalau mau jadi Islam, jadilah Islam yang sejati. Kalau mau jadi kafir, jadilah kafir yang sejati. Tidak ada belang-belang, Islam setengah atau kafir setengah. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat sekarang orang udah mulai viral. Kita lihat sekarang ada penolakan daripada umat Islam ini adalah sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mau lagi mempergunakan daripada bahasa bagaimana yang Allah firmankan. Ini kan menjadi ironis bagi kita. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak dikatakan kafir, mereka bahkan berdalih. Dulu pernah seorang cendekiawan muslim yang mengatakan adalah jilbab adalah budaya Arab. Memang betul.
Orang yang pertama, wanita yang pertama yang pergunakan jilbab adalah wanita Arab. Yang pertama sholat, puasa, saum adalah orang Arab. Karena apa? Islam lahir di Jazirah Arab. Yang takut kita kepada generasi ini, satu saat nanti mereka akan mengatakan sholat, puasa, saum adalah budaya Arab. Ini yang paling kita khawatirkan daripada keberadaan Islam liberal, sekuler, plural yang terus menghantui generasi kita. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ironisnya, mereka mengatakan adalah Islam Arab adalah Islam penjajah. Mari kita tengok perjalanan daripada bangsa ini. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Siapakah yang menjajah bangsa Indonesia begitu lama? Kalau saja saudagar-saudagar dari Arab itu tidak singgah ke negeri kita, bisa jadi saat ini kita masih menjadi penyembah berhala, penyembah patung, penyembah batu dan segala macam. Maka banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah dengan datangnya nikmat Islam. Kaum muslimin setelah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam datang adalah untuk menghijrahkan minal jahil ilal Islam. Untuk menata kehidupan yang lebih baik. Itulah tujuan Allah menurunkan Islam. Untuk mendapat maghfirah Allah di dunia dan akhirat. Tidak pernah Islam melanggar atau mendikte satu budaya. Asalkan budaya itu sesuai dengan daripada syariat Islam. Kita lihat. Ketika zaman jahiliyah dulu. Ketika ada anak Arab baru lahir. Disembelih seekor yang namanya kambing. Lalu dibuang kambing itu. Dipersembahkan kepada dewa-dewa yang tidak jelas. Balu darahnya disemburkan ke yang namanya anak Arab itu yang baru lahir. Ketika Islam datang, menyembelih hanya untuk atas nama Allah. Disedekahkan kepada andai tolan. Tidak dilumurkan darah, ditaruh wangi-wangikan. Betapa mulianya Islam. Islam tidak pernah merubah tata tana budaya daripada satu bangsa. Asalkan sesuai dengan daripada syariat Islam. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Islam Nusantara adalah lagu lama, judul baru yang coba didengungkan kembali di negeri ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan agama Islam yang besar di negeri ini bisa murni ajarannya kalau kita tidak peka dengan lingkungan. Kalau anak-anak kita sekarang ini kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang tidak pernah dididik dalam agama Islam, maka kita tinggal menunggu runtuhnya daripada agama Islam. 800 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Hilang begitu saja. Kenapa bisa terjadi? Karena budaya daripada umat Islam meninggalkan daripada ajaran Islam itu sendiri. Anak-anak dididik tidak dalam didikan Islam di sekolah sekuler liberal. Kita lihat bagaimana Turki hancurnya 93 tahun di bawah kekuasaan sekulerisme. Sekarang Turki mencoba menata kehidupan yang lebih baik untuk yang Islami. Kalau anak-anak kita tidak ada yang dididik dalam Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, lalu kaum-kaum sekuler liberal ini yang akan terus menggoda kita, memutar faktakan daripada Al-Quran. Lalu siapa yang bisa menghafal Al-Quran? Yang menghafal 30 juz kalau tidak ada anak-anak daripada yang di pesantren, yang di sekolah agama. Inilah pentingnya. Mata buduna mimba di Nabi Ibrahim begitu keras mendidik anaknya. Wahai anakku, sekiranya tidak ada ayah nak, apa nak yang hendak engkau sembah nak? Masihkah nak kau mau menghafal nak Al-Quran nak? Masihkah mau datang ke masjid nak, menghormati guru nak, membesari Tuhanmu nya? Ini yang kita takutkan sekarang. Kita lihat bagaimana perkembangan yang luar biasa sekarang ini keadaan bangsa. Dan yang ironis lagi kaum muslimin. Untuk kita mencari pemimpin yang sekarang macam kita lihat di anggota DPR dan segala macam ini. Umat Islam tidak boleh harus peka dengan keadaan politik ini. Kalau tidak maka yang naik adalah orang-orang sekuler, liberal, plural yang tidak akan pernah sayang kepada Islam. Kalau umat Islam dididik tidak dengan ajaran Islam, maka tinggal menunggu keruntuhan daripada Islam. Jangan sampai peristiwa Andalusia terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat ini adalah mampu kita bagaimana memperbaiki daripada tatanan Islam sesuai dengan ajaran yang diberikan Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.